Selamat datang di episode matematika kita. Hari ini kita akan menjelajahi dunia fungsi inverse dan komposisi. Kita akan memulai dengan menemukan nilai fx jika diketahui nilai gx dan f bundaran gx. Lalu kita akan melihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kristoforus Edward CHA. Perkenalkan, nama saya Clarita Oktrani Sambang. Perkenalkan, nama saya Sondra Usido Santorompang. Perkenalkan, nama saya Dominika Ciluna Enggracia Almi. Perkenalkan, nama saya Emiliana Contesta Banu. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan. Dengan kata lain, fungsi komposisi menggabungkan dua jenis fungsi Vx dan Gx yang disimbolkan O, yang dibaca komposisi atau bundaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menemukan nilai fx jika diketahui nilai gx dan f bundaran g. Bayangkan kita memiliki dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx. Fungsi komposisi f bundaran g adalah hasil dari penerapan gx terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi fx. Jadi kita tahu gx dan f bundaran g, kita bisa menemukan fx-nya. Ketahui nilai dari gx sama dengan x tambah 3 dan nilai dari f bundaran g sama dengan 2x tambah 1. Tentukan nilai dari fx. F bundaran G bisa ditulis dengan F dalam kurung G dalam kurung X, dan nilainya sama dengan 2X tambah 1. Lalu berikutnya kita masukkan nilai dari Gx. Langkah berikutnya masukkan nilai tersebut menjadi F dalam kurung X tambah 3 sama dengan 2X tambah 1. X tambah 3 merupakan nilai dari Gx. Untuk mencari nilai X, kita buat X tambah 3 sama dengan Y. Lalu kita pindah ruas menjadi X sama dengan Y kurang 3. Jadi nilai X-nya sama dengan Y kurang 3. Untuk setiap fungsi fx ke bawahnya akan diubah menjadi F dalam kurung Y. Jadi untuk setiap nilai X akan kita ubah dengan nilai X yang telah kita dapat, yaitu Y kurang 3. Jadi kita tulis ulang soalnya, yaitu 2x tambah 1 dan x-nya kita ubah menjadi 2 dalam kurung y kurang 3 tambah 1. Lalu kita dapat hasilnya, yaitu 2y kurang 6 tambah 1. Berikutnya kita operasikan bilangan yang bisa dijumlahkan, yaitu min 6 tambah 1. Hasilnya 2y kurang 5. Jadi kita dapat nilai fx-nya adalah 2x kurang 5. Selanjutnya, pembahasan mengenai penerapan konsep-konsep fungsi inverse dan komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi inverse dan komposisi sering kita temui tanpa sadar. Misalnya, ketika kita menggunakan GPS. GPS itu sendiri menggunakan fungsi komposisi untuk menghitung rute tercepat dari titik A ke titik B. Adapun dalam bidang ekonomi, fungsi inverse digunakan untuk menghitung fungsi permintaan dan penawaran. Ketika permintaan suatu barang meningkat, harganya pun naik. Ini adalah contoh dari fungsi inverse, di mana kuantitas barang yang tersedia di pasaran adalah inverse dari harganya. Salah satu fungsi inverse adalah saat kita mengatur suhu AC di rumah atau kantor. Ketika kita menaikkan suhu pada remote AC, kita sebenarnya menggunakan fungsi inverse untuk mengurangi dingin yang dihasilkan oleh AC. Jadi, peningkatan suhu pada remote berbanding terbalik dengan suhu dingin yang dihasilkan oleh AC. Contoh lainnya adalah penggunaan lift. Ketika kita ingin menaik lift dari lantai 1 ke lantai 8, kita menekan tombol 8 dan lift akan membawa kita naik. Namun, jika kita ingin turun dari lantai 8 ke lantai 1, kita menekan tombol 1 dan lift akan membawa kita turun. Ini adalah aplikasi dari fungsi inverse, di mana perpindahan orang naik adalah keterbalikan dari orang turun. Seperti yang bisa kita lihat, fungsi inverse bukan hanya konsep matematika yang abstrak, tetapi juga alat yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsi inverse membantu kita membuat keputusan yang lebih cerdas dan efisien. Dengan contoh-contoh ini, kita dapat melihat bahwa fungsi inverse tidak hanya terdapat pada teori matematika, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.
Itulah sedikit penjelasan tentang fungsi inverse dan komposisi serta penerapannya dalam kehidupan kita. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali. 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해